Lila. Lama. Lila. Iya, sebentar. Buka. Lama banget sih. Ngapain aja dari tadi? Mir. Mas mabok. Kamu kenapa kayak gini lagi sih, Mas? Gak usah bawel. Aku lagi stres tau gak? Aku di PHK. Nih, baca. Baca. Di PHK. Lindungilah suami hamba ya Allah. Jauhkanlah suami hamba dari hal-hal yang buruk. Jangan biarkan suami hamba kembali ke lembah hitam ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang lurus untuk suami hamba. Berikanlah kesabaran kepada hamba ya Allah. Untuk selalu mendampingi suami hamba dalam keadaan apapun. Berikanlah pekerjaan yang layak, yang terbaik menurut-Mu ya Allah untuk suami hamba. Pagi-pagi udah rapi aja, Mas. Mau cari kerja lagi ya? Kamu pikir gampang cari kerja? Aku mau kemana kayak urusan aku. Gak perlu harus laporan sama kamu kan? Kan aku cuma nanya, Mas. Jangan marah ya. Kebetulan kan kamu nggak kerja nih. Terus hari ini tuh aku ada janji sama dokter mau periksa kandungan. Kita pergi sama-sama ya. Kamu punya kaki kan? Punya mata kan? Bisa jalan sendiri. Jalan sendiri sana. Manja banget jadi istri. Ya Allah, lindungilah suamiku dari perbuatan maksiat di luar sana ya Allah. Raka. Masih aja lu pusing di PHK. Sekarang lu suruh bini lu, ya, cari duit. Lagian, lu juga pakai sosokan berubah gara-gara jatuh cinta tuh sama si Lila. Sekarang berasa kan gimana kalau udah nikah tuh ribetnya itu kayak gimana? Mendingan kayak kita bebas. Iya dong. Tuh bener tuh dengerin. Ini akibatnya karena lo udah ninggalin gue. Coba kalau lo dulu tetap sama gue itu nggak bakalan nuntut lo buat nikahin gue. Cukup kita tinggal bareng aja. Udah. Yang penting sekarang gue udah balik lagi sama kalian. Iya kan? Gue bakal bikin lo hancur lagi, Raka. Lihat aja, gue pastiin lo nggak bakalan pernah bahagia sama Lila. Karena lo udah ninggalin gue. Udah mana barang? Gue lagi stres. Duitnya dulu dong. Anak. Lu dari dulu nggak berubah. Dikit-dikit duit. Cinta sih cinta, tapi urusan duit ya beda lagi. Suaminya nggak ikut? Nggak ikut dong. Karena akan lebih bagus lagi jika suami ibu ikut mengetahui perkembangan bayinya.
Iya dok, suami saya nggak bisa ikut soalnya lagi sibuk sama kerjaannya. Tapi saya selalu kasih tahu dia tentang perkembangan bayinya. Nanti kalau sudah di rumah, ajak Bapak untuk mengobrol dengan bayinya. Karena itu baik untuk perkembangan bayinya. Ya Allah, jangankan ngobrol, kasih perhatian sama calon anaknya aja nggak pernah. Kamu harus tetap kuat ya nak, kan ada ibu. Kak, Raka, mau kemana lo? Mau pulang, gue mau pulang. Ya elah, segitu doang. Udah lo nginep aja di sini. Ntar besok pagi kita lanjut. Gimana? Gue harus pulang. Gue pulang dulu ya. Kayaknya ini kesempatan bagus. Gue harus antar Raka dan rusak hubungan mereka. Si Lila pasti benci banget kalau Raka balik lagi jadi pecandu. Yaudah. Gue anterin ya. Yuk. Awas, hati-hati itu tangga tuh. Sadaqallahul azim. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi. Mas Raka kemana ya? Udah jam segini kok masih belum pulang? Mas Raka kemana sih? Kok nggak diangkat-angkat? Ini sini. Ini mas. Aduh, hati-hati mas. Ini rumah gua. Ternyata lo perempuan yang paling mengerti gua selama ini. Bagus. Terus aja lo kayak gini, Raka. Palingan sebentar lagi juga lo ditinggalin sama istri lo. Dan kalau lo balik ke gua bakal buang lo jauh-jauh. Mas Raka, Sini mas, pegang. Kenapa lo? Kaget lihat Raka masih berhubungan sama gue. Dengar ya Lila, Raka itu gak bakalan bisa lepas dari gue. Mbak, jangan bikin suami saya jadi orang jahat lagi. Dia sudah berubah. Sekalinya hitam, ya hitam aja. Raka itu gak akan pernah bisa berubah. Aku mau bobo. Ya udah sayang, yuk aku anterin. Oh, Mas, awas lu mikir aja. Ya Allah. Apaan sih, awas terus tanah. Permisi Mbak. Mbak nggak pantas untuk melakukan semua ini ke Mas Raka. Mas Raka ini suami saya, Mbak. Sini. Astagfirullahaladzim. Sini kamu. Sini kamu. Sini. Au. Sini. Lo denger baik-baik. Raka itu butuh gue.
Dia itu cuma tersiksa hidup sama lo, tau nggak? Cuman gue yang tahu apa yang dibutuhin Raka. Mbak, saya yakin yang Mas Raka butuhin itu cuma saya, Mbak. Karena saya istrinya. Dan saya satu-satunya orang yang sangat mengerti suami saya. Kalau yang Mbak maksud adalah Mas Raka itu butuh sama minuman keras atau obat-obatan, itu salah. Karena sekarang suami saya sudah berubah. Lu itu emang gak tahu apa-apa ya, Lila. Udahlah, lu gak usah sok-sokan jadi istri yang soleha. Mendingan lo tinggalin Raka. Karena dia gak bahagia hidup sama lo. Insya Allah, apapun keadaannya atau apapun kondisinya, saya nggak akan ninggalin suami saya, Mbak. Karena yang saya tahu, Mas Raka adalah seorang suami titipan. Gue gak butuh ceramah lo! Lo ingat baik-baik ya. Raka bakal jadi milik gue. Ingat! Kita lihat aja seberapa jauh lo bakalan bertahan. Gua bakal bikin Raka makin kecanduan. Dan kalau perlu mati sekali. Tujuh, 28, 29, 30. Minta uang lah. Mas Raka kenapa? Aku butuh uang. Aku butuh uang lah. Aduh, Mas Raka. Mas, Aku mau beli obat lah. enggak. Badan aku sakit. Au, au, au. Au, Sakit au, badan au. aku. Mas, sadar, Mas. Sakit, lepasin aku. Aku butuh uang. Aku mau beli obat lah. Enggak, aku nggak ada uang. Tapi aku butuh buat beli obat lah. Enggak. Nggak bisa. Kamu nggak boleh, kamu nggak boleh ngambil uang ini, Mas. Ini uang yang untuk periksa kandungan dan buat modal untuk besok usaha, Mas. Aku butuh uang. Enggak, Mas. Mas. Kamu dengar ya? Aku ini suami kamu. Aku juga prioritas di keluarga ini. Kalau aku mati gimana? Anak kita lahir tanpa papa. Aku nggak mau kamu Nggak ada apa-apa. kecanduan, Mas. Sini, kembaliin uangnya, Mas. Au. An, buka ini Raka, An. Ana. Rasain lo. Itu akibatnya karena lo udah nyakitin dan nyanyiin gue. Mana sih? Halo, Halo, An, lu di mana? gue lagi di luar kota nih. Gue di depan rumah lo. Badan gue sakit banget nih. Udah dulu ya. Gue lagi ribet. An, gue butuh. Halo. Gimana dong? Lah.
Lah. Obat. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas. Aku mau obat lah. Enggak, Mas. Kamu harus istighfar. Sadar, Mas. 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 Mas Raka. Mas. 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 Astagfirullahaladzim. Tolong! 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 Tidak apa-apa. Gimana kok? Ya, masih seperti biasa lah. Kumat-kumat seperti ini, Wes sudah paham lah apa obatnya. Lo orang tinggal ke administrasi aja lah, kayak biasa. Makasih ya, kok. Ya, sama-sama. Ya Allah, Mas. Kenapa kamu harus kayak gini lagi sih? Padahal kamu kan dulu udah bisa lepas dari obat-obatan. Ya Allah, pulihkanlah kembali suami hamba. Bukalah pintu hatinya, ya Allah. Ini sih, kok. Ya. Ini 750.000, Ci. Iya. Ya Allah, besar sekali. Tabunganku pasti langsung habis. Berarti aku tidak akan mungkin bisa periksa kandungan selama 2 bulan. Karena hanya sisa untuk modal bikin kue. Xiaocie, ini mau bayar cash apa debit, Ma? Cash aja. Sebentar. Mas, sini deh, Mas. Sini. Kenapa? Aku tuh pengen Mas kerja lagi. Aku nggak mau ngeliat kamu hura-hura, ngelakuin hal yang nggak penting, menyanyiakan hidup kamu. Apalagi uang tabungan aku sekarang udah mau habis, Mas. Kamu pikir aku senang kayak gini? Cari kerja itu susah. Nggak gampang, tahu nggak sih? Aku tahu, Mas. Tapi asalkan kita mau usaha, pasti ada jalannya, Mas. Mas, ingat loh, kebutuhan kita tuh akan besar sekali. Karena sebentar lagi kan aku akan lahiran. Terus mau kamu apa sekarang? Aku maunya kamu coba ngojek. Ke tetangga kita, Mas. Dia berhasil loh, alhamdulillah. Ngojek? Mau ngojek gimana? Motor aja kita nggak punya. Terus mau beli pakai apa? Pakai daun? Aku rencananya mau minjem uang ke Bu Ratna. Bu Ratna itu adalah pelanggan tetap aku yang sering banget beli kue, Mas. Aku yakin kok Bu Ratna pasti mau bantu. Jadi nanti rencananya dengan uangnya kita bisa beli motor second. Nanti hasil ngojeknya ya kita bisa lah pelan-pelan nyicil ke Bu Ratna untuk bayar utang, ya kan? Maaf ya, Mas. Aku cuma pengen kamu ada kegiatan aja. Nggak cuma hura-hura sama teman-teman lama kamu. Lah, nggak usah bawa teman-teman lama aku. Kamu nggak berhak ngatur pergaulan aku. Aku bebas mau bergaul sama siapapun. Selagi teman-teman lama kamu malah ngebawa kamu ke lembah hitam, sampai kapanpun aku nggak mau, Mas. Aku nggak rela. Apalagi sekarang kamu masih dekat sama Ana. Malu sama tetangga, Mas.
Gak usah bawa anak. Gak usah lebay. Aku nggak lebay, Mas. Tapi aku rasa nggak pantas ya seorang suami masih deket sama mantan. Apalagi kalau mantannya itu membawa pengaruh buruk untuk suami aku. Mas, kalau mau hidup kamu berkah, perbanyak amal ibadah, Mas. Jangan berbuat maksiat. Udah. Gak usah ceramah terus. Pusing dengerinnya. Oke. Aku akan ikutin maunya kamu. Aku akan gojek. Oke? Puas, sudah. Tapi satu hal. Kamu gak berhak mau ngatur hidup aku. Aku mau bergaul sama siapapun, itu hak aku. Paham? Udah siap? Pakai ya. Semangat ya, Mas. Ya. Wah, lumayan juga ya. Jadi si Leila itu masih betah ngurusin lo? Lo yakin? Nggak mau ninggalin Lila? Apa gue yang mesti turun tangan buat bilang sama Lila lo balik sama gue? Dari awal kan lu udah tahu. Dan lu sendiri yang bilang kalau lu nggak akan nuntut apa-apa. Ya kan? Jadi jangan berharap lu nuntut gua untuk pisah dari Lila. Terima aja kayak gini kalau lu cinta sama gua. Lo pikir gue cinta sama lo? Enggak, Raka. Gue cuma mau lo hancur. Lo lihat kan? Sekarang lo aja udah tergantung sama gue. Dan tanpa gue, lo sampai kolaps masuk rumah sakit. Ya Allah, uangnya masih kurang. Uang ini hanya cukup untuk bayar cicilan hutang ke Bu Ratna. Terus nggak ada lagi uangnya buat modal jualan besok. Kenapa, Mas? Kepala aku pusing banget. Lah aku mau minum. Kepala kamu pusing. Ini pasti gara-gara semalam kamu minum-minum. Mau sampai kapan sih, Mas, hidup kamu seperti ini terus? Bisik ya. Aku mau minta minum. Bukan minta diceramahin. Well banget perempuan. Astagfirullahaladzim. Mas Raka, harusnya ya hasil ngojek kamu itu dipakai untuk bayar cicilan utang. Bukan malah dipakai untuk hura-hura, Mas. Udah ceramahnya. Bisa stop nggak? Kamu masih mau aku tetap di rumah ini kan? Jadi stop ceramah. Urus aja kerjaan kamu urus.
Kerjaan sendiri aja nggak becus.